البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pembahasan terakhir yang kita ambil adalah al-mawdi' ats-tsani dari kitab 6 tempat, 6 pelajaran penting tentang sirah an-nabawiyah. Sudah kita selesaikan pembahasan yang pertama atau tempat yang pertama, yaitu seputar kisah awal permulaan turunnya wahyu. Kesimpulannya nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan apa? Dengan Iqra, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa ursila bil mudaththir, diutus menjadi rasul itu dengan apa? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. Kita lewati ya, barakallahu fiik. Kemudian juga sekarang kita membahas sirah yang berikutnya, nomor 2, yaitu dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwah yang penuh dengan perdamaian, kasih sayang, namun membangun di atas Al-Qur'an dan juga tuntunan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pembahasan yang sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu, Rasulullah SAW ketika mendakwahkan kepada orang-orang kufar Quraisy agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mendakwahkan tauhid saja, tapi juga mendakwahkan apa? Lawan daripada tauhid, syirik, agar syirik dijauhi, dihindari, dan juga apa? Nah, barakallahu fiik, ditinggalkan semaksimal mungkin. Nah, karena apa? Kesyirikan menghancurkan tauhid, menghancurkan semua amalan. Oleh karena itu mereka marah, enggak senang, enggak suka, karena dakwah Rasulullah bukan tauhid saja, tapi apa? Mendakwahkan tauhid, menumpas kesyirikan. Nah, itulah yang mereka enggak suka, menumpas kesyirikan. Beda halnya kalau orang berdakwah cuma mengajak kepada kebaikan, enggak pernah membicarakan kejelekan. Mungkin orang senang. Coba antum lihat dakwahnya orang-orang yang suka ngajak kepada kebaikan. Dalam artian akhlak, adab, enggak pernah bahas seputar apa? 6 penyebutan kelompok sesat. Tidak pernah bahas seputar barakallahu fik ahlu syirik, ahlu ma'asi. Orang senang. Coba kalau dibahas syirik haram, bid'ah haram, ya enggak? Hizbiyah haram. Mungkin orang enggak berpikir, wah ini dakwahnya ekstrim, dakwahnya keras. Coba lihat Rasulullah SAW ketika mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala, paham ya? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata, mereka marah. Mereka mengatakan ini ekstrim, keras ini. Gimana? Masa kita hanya menyembah satu untuk Allah Ta'ala saja, tidak boleh menyembah berhala-berhala yang lain? Kita simak berikutnya, matan bagian atas, perhatikan matannya. Setelah kita membahas al-mawdi' tsaniyah, bawahnya itu kita baca sekarang. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, matanya disimak. Lam yakrahu dzalika wastahsanuh wa hadatsu anfusahum bid-dukhul fi. Lihat ini. Ini pembahasan yang nomor 2 ya, sambungannya ya. Tatkala Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid dan memperingatkan mereka dari lawan tauhid tersebut, dari syirik. Barakallahu fiik. Lam yakrahu dzalik, mereka enggak benci di awal permulaan. Enggak benci mereka. Wastahsanu, disimak ya. Dan mereka menganggap itu perkara yang bagus. Wa hadatsu anfusahum bid-dukhul fi, dan mereka pun apa? Berbincang-bincang pada diri mereka untuk masuk ke dalam ajakan dakwah tersebut. Ila an sarraha
bisabbi dinihim, lihat ini, ila ansarraha bisabbi dinihim wa tadhhili ulamaihim fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah. Lihat, sampai Rasulullah apa? Terang-terangan menghina agama mereka, menghina dalam artian agama batil, agama syirik, agama mungkar, dan menganggap bodoh ulama-ulama mereka. Ulama-ulama musyrikin dibilang bodoh, tidak tahu tentang tauhid. Barulah apa? Fahina idin, maka pada waktu itulah syammaru lahu, mereka menyingsingkan lengan-lengan mereka. Syammaru itu menyingsingkan, paham ya? Menyingsingkan lengan-lengan mereka untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Ansaqil adawah, untuk apa? Membikin permusuhan. Faham? Jadi mereka mulai menyingsingkan, menyingkapkan betis-betis permusuhan. Mahfum? Karena apa? Rasulullah menyalahkan agama mereka. Nah, dakwah itu kalau kita menyalahkan kelompok yang lain, menyalahkan dakwah yang lain yang dakwahnya itu sesat, itu pasti banyak musuhnya. Tapi kalau membenarkan semuanya benar, jamaah tabligh sama, dakwahnya orang-orang N11 sama, dakwahnya orang-orang IM sama, dakwahnya orang-orang HTI sama, mereka senang semuanya, dianggap semuanya sama. Perhatikan ini. Tapi kalau antum jelaskan kebatilan mereka, kesesatan mereka, Hizbut Tahrir sesat, jamaah tabligh sesat, kesesatannya ini dan ini, pasti musuhnya banyak. Iya atau tidak? Naam, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meniti bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Coba lihat, ketika di awal permulaan Rasulullah mendakwakan tauhid, menjelaskan kesyirikan, belum menyalahkan mereka. Setelah menyalahkan mereka, dakwah kalian salah, agama kalian agama yang batil, kesembahan kalian sembahan yang batil, barulah mereka marah. Marah mereka. Nah, inilah dakwah yang sesungguhnya, barakallahu fiik. Menyeru pada perkara yang baik, melarang dari perkara yang mungkar, bukan hanya menyeru kebaikan, membiarkan kemungkaran. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, menjelaskan ini kelompok yang batil, ini aliran yang sesat, ini adalah apa? Kelompok yang berseberangan dengan syariat. Jelaskan biar umat tahu. Faham ya? Karena zaman sekarang barakallahu fiik penuh dengan fitnah seperti ini. Banyak orang yang berslogan mirip dengan Ahlus Sunnah. Berpakaian tidak jauh daripada pakaian Ahlus Sunnah, berjubah, berjenggot, bersorban, akhwatnya bercadar, bayangkan. Tapi pemikirannya, ideologinya berbeda. Nah, disitulah butuh penjelasan. Mana yang Ahlus Sunnah, mana yang hizbiyun, mana yang berdakwah sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW, dan mana yang mereka berdakwah hanya sesuai dengan hawa nafsu dan mencari dunia atau mencari harta. Nah, itu perlu dijelaskan. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, sarahnya disimak baik-baik, sarahnya bawahnya itu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kenapa mereka mulai marah dan mulai menyingkapkan betis-betis mereka untuk permusuhan. Nah, bawahnya itu qala Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah ay li'annahum yufassiruna alladhi hum alaihi annahu laysa bisyirkin. Dikarenakan mereka menjelaskan, yufassirun, menjelaskan, membongkar keadaan mereka yang mereka mengatakan ini bukan syirik. Nyembah patung bukan syirik katanya. Nyembah berhala bukan syirik. Nah, dibongkar, dijelaskan itu kesyirikan. Paham ya? Nah, karena dibongkar kesesatannya, dibongkar kebatilannya, marah atau tidak? Marah. Barulah mereka, nah barakallahu fiik, memusuhi Rasulullah SAW, hendak membunuh, mengancam, atau yang semisalnya. Kita lihat. Lakin indama taqulu lahum, perhatikan ini, akan tetapi tatkala engkau katakan kepada mereka hadil atrihah, bangunan-bangunan di atas kuburan ini, wa hadil kubur, dan kuburan-kuburan ini allati ta'budunaha, yang kalian menyembahnya, wa tangduruna laha, yang kalian bernadar padanya, wa tatbahuna laha, yang kalian melakukan sesembelihan untuknya. Nah, dibahas itu. Amalukum hadza huwa syirk, perbuatan kalian syirik. Nah, marah mereka. Paham belum? Kalau cuma menjelaskan ini tauhid dan syirik mungkin belum marah. Tapi langsung apa, barakallahu fiik, yang dijelaskan itu perbuatannya. Yang dijelaskan itu perbuatannya. Perbuatannya itu syirik. Nyembah berhala syirik, nyembah patung syirik. Nah, barakallahu fiik, kemudian nyembah kuburan syirik, menyembah bangunan-bangunan di atas kuburan syirik. Nah, itu baru marah mereka. Lihat itu. Perbuatan kalian itu syirik. Inda dzalik tasuru sa'iratuhum. Perhatikan itu. Di saat itulah langsung berontak, nah barakallahu fiik, musuh-musuhnya. Tasuru sa'iratuhum itu maksudnya bangkit pemberontakannya. Karena apa? Dijelaskan kesesatannya, kebatilannya. Nah, perbuatan kalian nyembah berhala ini batil.
Agama kalian agama mungkar, marah mereka. Hadza huwa alladhi fa'alahu Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nahahum an ibadatil Lat wal Uzza wa Manat wal Asnam. Rasulullah melarang mereka dari menyembah Lat, menyembah Uzza, menyembah Manat dan menyembah berhala-berhala. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, lastum ala syai', kalian itu tidak di atas kebenaran. Itu Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian tidak di atas apa? Kebenaran. Marah. Coba antum sekarang membantah hizbiyun, membantah ahli bid'ah wa dhalal. Wahai hizbiyun, kalian tidak di atas kebenaran. Wahai ahli bid'ah, kalian tidak di atas kebenaran. Marah enggak mereka kira-kira? Marah. Mereka marah karena dibantah kesesatannya, dibantah kebatilannya. Coba kalau dibiarkan, antum jelaskan al-haq, jelaskan al-batil, tapi mereka enggak disinggung, enggak dikritik sama sekali, enggak marah, senyum-senyum aja mereka, senang-senang aja mereka. Tapi kalau dijelaskan ini batil, ini hak, kalian di atas kebatilan, kalian di atas hizbiyah, kalian di atas kebid'ahan, marah mereka. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Dan lihat, wa haula'il ladzina yad'unakum ilaiha haula ulama'ud dhalal. Ulama'ud dhalal. Perhatikan ini. Mereka-mereka yang mengajak kalian untuk menyembah berhala, menyembah patung, mereka-mereka adalah para ulama sesat. Nah, diomong gitu. Syekh kalian itu yang mengajak kepada hizbiyah, itu syekh yang sesat. Syekh kalian yang mengajak pada syirikan, itu syekh yang sesat. Marah kira-kira? Marah enggak kira-kira gitu kan? Marah karena dijelaskan, dibongkar kedoknya. Paham ya? Nah, dan hal yang seperti ini bukan perkara yang apa? Ekstrim. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah ketika membantah Yusuf Qaradawi, tokoh IM yang parah, barakallahu fiik. Nah, beliau judul kitabnya enggak tanggung-tanggung beliau. Apa judul kitabnya? Iskat Al-Qalbil Awi. Paham ya? Nah, ala Yusuf Al-Qaradawi, atas makna itu kitabnya. Artinya apa? Membungkam anjing yang menggonggong. Yusuf Qaradawi dibilang anjing menggonggong. Kira-kira ekstrim enggak? Enggak ekstrim, memang tepat. Karena pemikirannya berbahaya. Paham ya? Membungkam anjing yang menggonggong untuk Yusuf Qaradawi. Allahul musta'an, seperti itu. Jadi kalau menjelaskan kebatilan ahli batil, menjelaskan kesesatan orang yang sesat, itu cukup dijelaskan kesesatannya, kejelekannya saja, enggak perlu disebutkan kebaikannya. Karena di sana ada manhaj, perhatikan ya, manhaj yang sangat berbahaya, yang hingga sekarang terpopuler, viral, terkenal, yaitu manhaj muwazanah. Manhaj muwazanah itu menimbang-nimbang antara kebaikan dan kesesatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Perhatikan. Jadi mereka kalau mentahdir, memperingatkan ahlul bid'ah wad dhalal, memperingatkan orang-orang sesat, disebutkan juga kebaikannya. Ini keliru besar. Enggak perlu. Dalam jarh wa ta'dil, kalau menjarah cukup menjarah. Biar orang berhati-hati dari yang dijarah. Biar orang berhati-hati dari kesesatannya. Enggak perlu menyebutkan kebaikannya. Kalau antum sebutkan kebaikannya, orang enggak jadi menjauhi, justru mengambil kebaikannya. Jamaah tabligh adalah kelompok sesat. Mereka berdakwah tidak didasari ilmu. Mereka berdakwah tanpa ilmu, tapi mereka baik-baik orangnya. Kalau ketemu senyum-senyum, suka mijitin orang, suka bagi-bagi uang, suka, intinya banyak kebaikannya. Nah, orang enggak jadi menjauhi jamaah tabligh, akhirnya mengambil kebaikannya. Itulah efek daripada apa? Manhaj muwazanah, yaitu barakallahu fik, prinsip di dalam menjarah ta'dil, menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Terus bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini? Kalau mentahdir kelompok sesat, cukup disebutkan apa? Kesesatannya. Cukup disebutkan kebatilannya, enggak perlu menyebutkan kebaikannya walaupun dia punya latar belakang yang baik. Biar orang berhati-hati dari kesesatannya. Mafhum insyaallah? Nah, jangan sampai antum termakan syubhat. Karena manhaj ini yang mempelopori, yang menggembor-gemborkan, mendakwakannya mirip dengan kita, berjubah, berjenggot. Sebagian mereka taruhlah pakailah sorban, paham ya? Tapi ya masih berdakwah di bawah naungan yayasan, organisasi, parlemen, lembaga. Itu kelompok sururiyin. Paham ya? Kelompok sururiyin atau yang semisal mereka, pengikutnya Muhammad bin Surur, Naib Zainil Abidin. Paham ya? Muhammad bin Surur seperti itu. Allahumma musta'an. Kita ambil kita ini. Kata beliau, fa hina ma qala lahum dzalik sarat sa'iratuhum. Naam, hamiyatan lidinihim. Nah, tatkala Rasulullah mengatakan kepada mereka seperti itu, kalian tidak di atas al-haq, tidak di atas kebenaran, langsung berontaklah. Mulailah bangkit pemberontakan
dalam rangka apa barakallahu fiik? Melindungi atau fanatik terhadap agama mereka. Fanatik, hamiyah, fanatik. Paham belum? Fanatik melindungi agama mereka, agama jahiliyah, agama kebatilan, agama kesyirikan. Wa hadha huwa alladhi 'alaihi ghalibul 'alam al-yaum. Kata beliau, dan inilah yang kebanyakan alam semesta berada di atasnya pada hari ini. Maksudnya kebanyakan orang seperti itu. Kalau disampaikan kebatilannya, disampaikan kesesatannya, dia akan apa? Mengatakan, masa kita dibilang sesat, masa kita di atas kebatilan. Jadi nggak terima, karena apa? Dibongkar kesesatannya, dijelaskan kebatilannya. Faham ya? Tapi kalau cuma antum menyebutkan as-sunnah kada wa kada, al-bid'ah kada wa kada, nggak pernah nyinggung kelompok sesat, senang mereka, aman-aman saja mereka. Tapi kalau antum sebutkan kelompok ini sesat, sesatnya ini dan ini, paham ya? Kelompok HTI, kelompok JIS, kelompok ZAT, kelompok jaringan Al-Qaeda, kelompok ISIS, atau kelompok barakallahu fiik NII atau N11, atau kelompok-kelompok yang ada jelaskan kesesatannya barakallahu fiik. Nah, di saat itu mereka marah. Paham ya? Marah, dan nampaklah mana yang di atas al-haq dan mana yang ada atas kebatilan. Kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagian atas itu. Wa qalu saffaha ahlamuna, saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Lihat ini. Karena Rasulullah mendakwakan tauhid dan menghancurkan kesyirikan, ditumpas kesyirikannya. Paham ya? Dihancurkan, ditumpas kesyirikannya. Nah, ketika dijelaskan kesyirikannya barakallahu fiik, dijelaskan kebatilan mereka, agama mereka bukan di atas al-haq, bukan di atas barakallahu fiik agama yang benar, akhirnya apa? Mereka mengatakan saffaha ahlamana. Rasulullah SAW menganggap bodoh orang-orang yang berakal di antara kita, katanya. Wa abadinana, dan mencaci maki menghina agama kita, katanya. Wa syatama alihatana, dan Rasulullah SAW mencaci maki sesembahan kita, katanya. Faham? Syatama mencaci maki, aba menghina, saffaha menganggap bodoh. Jadi Rasulullah dituduh setelah beliau menyampaikan kebenaran, memang mereka tidak di atas agama yang benar, tapi mereka apa? Menyebarluaskan nih hadapan manusia bahwasanya Rasulullah SAW itu menganggap orang-orang yang berilmu kita ini adalah bodoh, menghina agama kita, mencaci maki sesembahan kita. Nah, ini ya disebarluaskan. Terbakar atau tidak emosinya? Akhirnya terbakarlah. Naam barakallahu fiik, muncullah emosi mereka, marah mereka, membenci dan bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena menjelaskan kebatilan mereka. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tsabahullah, bahwa itu simak baik-baik, lau annahu ma syatama alihatahum wa la'aba dinahum ma qallahu syai'an. Lihat ini. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mencaci maki sesembahan mereka dan tidak menghina agama mereka, niscaya mereka tidak akan mengatakan seperti ini. Padahal cuman simpel ucapannya, agama kalian itu bukan agama yang benar, kalian tidak di atas agama yang benar. Itu udah marah luar biasa. Paham ya? Sesembahan kalian sembahan yang batil, patung-patung kalian itu nggak bisa apa-apa. Itu udah marah luar biasa. Nah, falau iktasara ala qaulih, lihat ini. Kalau seandainya beliau mencukupkan, iktasara mencukupkan, artinya kalau seandainya beliau mencukupkan ala qaulih, mencukupkan dengan ucapannya asyirku qabih wa tauhid thayyib, nah gitu toh. Syirik itu jelek, tauhid itu bagus, nah gitu toh. Kalau cuma gitu saja orang senang-senang saja. Orang tidak akan musuhi dia, tidak akan musuhi dia, tidak akan menjauhi dia. Karena apa? Global. Syirik jelek, tauhid bagus. Benar nggak ucapan ini? Syirik jelek, tauhid bagus, benar nggak? Benar. Nah, di sini mereka belum apa? Belum terbakar emosinya. Kenapa? Karena masih global. Coba kalau dijelaskan, syirik itu jelek, perbuatan kalian itu syirik, kalian nyembah berhala itu keliru, agama kalian itu di atas kebatilan, marah mereka. Mafhum? Coba lihat itu. Kalau seandainya iktasara, beliau mencukupkan ala qaulih, mencukupkan atas ucapan beliau, asyirku qabih wa tauhid thayyib, syirik itu jelek dan tauhid itu bagus, wala aba alihatahum wala sabba dinahum, dan tidak menghina sesembahan mereka dan tidak mencaci agama mereka, lama aradu, niscaya mereka tidak akan menghalang-halangi, tidak akan musuhi. Karena apa? Global.
Karena apa? Karena global, perhatikan, karena global. Jadi kalau ucapan-ucapan yang global itu banyak orang senangi. Banyak orang yang menyenanginya. Paham ya? Sunnah itu bagus, bid'ah itu mungkaroh, dah gitu tok. Orang senang. Karena enggak disinggung ke bid'ahnya dia lakukan. Coba dibongkar. Ya akhi taqillah, fi'luka hadza bid'ah. Perbuatan ente ini bid'ah. Dijelaskan kayak gitu. Marah dia. Paham ya? Nah, kemudian inilah sunnah, inilah bid'ah, ini batil. Marah. Kenapa? Karena dijelaskan kebatilannya. Tapi kalau cuma global, ini adalah amalan sunnah bagus, ini amalan bid'ah sesat berbahaya. Nah, gitu saja orang masih senang. Karena global, enggak disinggung kesesatannya, enggak disinggung kebid'ahnya. Coba disinggung. Paham ya? Ya akhi taqillah, ente telah berbuat kebatilan, berbuat kesesatan, berbuat kebid'ahan. Marah. Kenapa? Dibongkar, dijelaskan kesesatannya. Seperti itu. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi. Wa ma'lu qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagian atas itu, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lihat ini. Lam yashtam Isa wa ummah walal malaikah wala salihin. Lihat. Cuma diviralkan, disebarluaskan Rasulullah menghina. Inilah cara menjatuhkan seorang alim. Orang yang berilmu ketika menyampaikan hujjah Al-Qur'an Sunnah itu di mata ahli batil, itu bagaimana caranya menjatuhkannya dengan ucapan-ucapan yang bohong, isu-isu yang miring, kabar-kabar yang hoax. Paham ya? Sehingga apa? Alim tersebut jatuh. Lihat ini. Dikabarkan, disebarluaskan Muhammad mencaci maki agama kita, menghina sembahan kita, menganggap bodoh orang-orang yang berilmu di antara kita. Nah, kita lihat ini. Wa ma'lumun, dan perkara yang sudah diketahui, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam lam yashtam. Ayo lihat ini. Beliau tidak mencaci maki Isa wa ummah, tidak mencaci maki, tidak menghina Nabi Isa dan ibunya. Paham ya? Naam. Walal malaikah, dan beliau juga tidak mencaci maki malaikat. Dan juga tidak mencaci maki para malaikat. Wala salihin, dan beliau juga tidak menghina orang saleh. Tapi kenapa mereka menyebar luasan seperti itu? Lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalal Fauzan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ma sabba salihin. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau tidak mencaci maki orang-orang saleh. Wa innama sabba, tapi yang beliau hina, yang beliau caci maki ibadata ghairillahi azza wajalla. Menyembah selain Allah Ta'ala, ini yang beliau cacat. Ini yang beliau kritik. Kalian menyembah pada selain Allah Ta'ala itu batil. Itulah yang beliau apa? Hina. Itulah yang beliau caci maki. Wa bayyana anna anbiya Allah wa ibadatahu salihin wal malaikah la yardawna an yu'badu min dunillah. Perhatikan ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya nabi-nabi Allah dan hamba Allah Ta'ala yang saleh dan para malaikat, mereka tidak ridha. Mereka tidak ridha, tidak setuju an yu'badu min dunillah. Kalau mereka diibadahi selain Allah Ta'ala, enggak setuju mereka. Makanya mereka bukan taghut. Ingat definisi taghut. Definisi taghut ada ikatan yang penting, yaitu apa? Wa huwa radin bidzalik. Sedangkan Nabi Isa kalau disembah tahu enggak ridha dia. Paham ya? Nah, orang-orang saleh kalau tahu disembah enggak ridha. Tapi taghut itu yang apa? Yang disembah, diikuti, nah kemudian ditaati dalam kondisi dia ridha. Ditaati, disembah, diikuti, selain apa? Nah, barang selain Allah dan Rasulnya, itu. Paham ya? Adapun Allah dan Rasulnya, itulah pembikin syariat. Adapun yang disembah selain Allah, yang diikuti selain Allah, yang barakallahu fiik, yang ditaati selain Allah, dalam kondisi dia ridha, barakallahu fiik, itu masuk dalam taghut. Sedangkan para nabi dan rasul, para malaikat itu enggak ridha untuk disembah, sehingga mereka bukan taghut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita ambil. Adapun yang berikutnya masih agak panjang. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.